Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ini dia drama Jirisan episode 11. Sebelumnya, Yigang pingsan karena memaksakan diri untuk masuk ke Gunung Jiri. Terus, ada Kim Sol yang menolongnya. Kim Sol juga bilang ke Yigang kalau sarung tangan itu tidak bisa jadi bukti akurat mencari siapa dalang sebenarnya. Lalu, Yigang yang semakin penasaran pergi menemui Kapten Daijin ke kantor polisi. Kapten rupanya selama ini menyelidiki hal yang sama dengan Yigang. Jadi selama ini alurnya sengaja membuat penonton mencurigai Kapten. Kapten juga menyesal karena nggak bisa menyelamatkan Dawon saat itu. Lalu Kapten menyuruh Yigang bertemu Ilhai untuk menanyakan penyelidikan yang sudah dia lakukan. Di sisi lain, Yigang sebenarnya pengen banget ketemu sama Hyunjo. Terus sekarang Hyunjo keadaannya makin lemah di rumah sakit. Bahkan suster mengatakan agar keluarganya mengikhlaskan Hyunjo. Wah, kalau dia meninggal, bagaimana Yigang akan mendapatkan pelaku yang sebenarnya ya guys? Semenjak kaki Ilhai sakit, ia memutuskan kerja di kantor pusat Gunung Jiri. Rupa-rupanya Yigang sekarang curiga dengan Goyung sebagai pelaku pembunuhan itu. Yigang dan Ilhai menceritakan semua korban yang meninggal. Pita kuning dan yogurt yang didapatkan Kapten pun sudah diselidiki, namun tak kunjung berhasil mendapatkan pelakunya. Kejadian saat di salju itu juga masih mencurigakan guys. Saat Yigang mencari Hyunjo, ada seseorang yang sengaja membuat tongkat di ujung tebing. Seakan-akan itu tongkat Hyunjo. Lalu Yigang jatuh dan luka parah. Saat Yigang terjatuh ini, terlihat seseorang di atas tebing guys. Wah, sepertinya dia yang sengaja membuat tongkat ini. Lalu ketika Hyunjo menolong Yigang dan meminta bantuan ke posko, dia berteriak seperti dikejar orang. Hyunjo pun terluka dan hampir mati. Sebelum Yigang dibawa ke rumah sakit, dia sempat melihat baju jagawana yang dipakai pembunuh itu. Tapi siapakah dia? Kok mainnya rapi banget ya? Anehnya lagi, polisi tidak mempercayai pernyataan dari Yigang. Sepertinya si pembunuh kerja sama dengan polisi-polisi ini. Makin greget sama pelakunya ini guys. Mendengarkan ini semua, jawaban Goyung makin mengarahkan kalau dia pelakunya. Ekspresi Goyung juga mencurigakan banget. Nah, mereka berdua sengaja memancing Goyung untuk mencari siapa pembunuhnya di Gunung Jiri. Apakah benar kecurigaan Yigang kali ini? Semua orang bisa sebenarnya dicurigai sebagai pelaku, karena alurnya juga maju mundur gitu guys. Sebelumnya, Ilhai takut dengan rencana mereka memancing Goyung. Apalagi kondisi Yigang juga udah gak sekuat dulu. Saat di gunung, Yigang menanyakan ke Goyung apa yang dia lakukan di gunung saat Dawon menghilang. Ya juga sih, aneh banget dia tiba-tiba muncul di hari itu. Tapi jawaban Goyung karena ada urusan. Terus Goyung malah penasaran bukti apa saja yang didapatkan Yigang dan Hyunjo selama ini. Wah, makin curiga jadinya sama Goyung. Yigang teringat obrolan-obrolannya dengan Hyunjo saat 2019. Dia bingung bagaimana mereka memecahkan misteri pembunuhan ini hanya dengan sarung tangan hitam. Di sela-sela obrolan mereka, Yigang tiba-tiba salah paham dan baper tentang hari jadi mereka. Hyunjo kok gak peka banget ya guys. Setelah itu, mereka juga menemukan mayat di Gunung Jiri. Belum diketahui nih penyebab kematiannya sebenarnya. Tapi Hyunjo berharap orang-orang yang sudah mati di gunung ini setidaknya sudah terhibur dengan keindahan Gunung Jiri. Sama dengan dirinya yang awalnya takut dengan gunung, lalu jatuh cinta dengan keindahannya. Selama musim panas 2019 ada acara di Gunung Jiri. Bahkan ada Pak Kepala dan Geuntak. Di samping itu, wanita yang kehilangan kertas lotrenya kembali lagi ke Gunung Jiri. Wah, gigih sekali wanita ini. Yigang selalu menghindari ritual peringatan untuk para relawan 95 yang tersapu banjir.
Saat persiapan ritual ini, Hyunjo Cocokologi, korban banjir di tahun 95, memiliki hubungan dengan korban-korban di masa sekarang. Terus dia menemukan buku catatan yang ditulis Kim Nam-sik. Ternyata Kim Nam-sik ini adalah ayah Kim Hyun-soo, teman Hyunjo yang juga meninggal di gunung ini. Buku catatan ini menuliskan kronologi dari kejadian banjir itu. Kim Nam-sik dan 4 orang lainnya termasuk kedua orang tua Yigang menjadi korban. Para korban sempat menuliskan pesan-pesan untuk keluarganya. Namun kedua orang tua Yigang tidak menuliskan pesan sama sekali karena saat itu mereka masih berharap selamat dari banjir. Di saat yang sama terdengarlah bunyi alarm yang menandakan akan datang banjir. Bagaimana kelanjutannya? Dan apakah benar pelaku pembunuhan itu ada hubungannya dengan kejadian banjir 95? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.